Budi, aku cinta kamu. Fitri, aku juga cinta kamu. Budi, ayo kita bersama selamanya. Budi, cepatlah. Aku sudah tak sabar. Ambil aku. Budi, apa kamu tak mau bersamaku? Ada apa ini? Aku di mana ini? Aku terlahir kembali. Hari di mana Fitri memaksaku menikah. Budi, aku sudah siap. Itu dia, Fitri Ayu. Semua karena dia. Di kehidupan lalu dia menjebakku, memaksaku menikahinya, dan menuntut mahar mahal. Kamu gila apa? Kamu menyakitiku. Kakakku demi uang mahar, menolak berobat dan meninggal di RS. Kakak kedua putus sekolah, cepat menikah, akhirnya bunuh diri di sungai. Adik dipermainkan, dibully, dan mati penuh dendam. Pergi sana. Di hidup ini, aku takkan pernah ulangi kesalahan. Bukannya kamu suka aku? Kalau aku serahkan diri, apa salahnya? Fitri Ayu, jangan kira aku tak tahu apa maumu. Ibumu sedang dalam perjalanan kan? Mau menjebakku, jangan harap. Kok dia tahu rencana kita? Kalau dia lepas tanggung jawab, perutku pasti tak bisa disembunyikan. Budi, berhenti. Balik sini. Budi, aku takkan lepaskanmu. Ayah, ibu, kakak, adik kedua. Adik, aku pulang. Bu, senang sekali bisa bertemu ibu. Kamu ini ngomong apa? Ibu kan baik-baik saja. Kudengar, kamu pacaran sama Fitri. Maharnya lumayan besar. Aku tak mau nikah sama Fitri. Bukannya kamu hanya mau nikah sama dia? Meski kita miskin, tapi pasti cari cara kumpulkan uang mahar untukmu. Kak, kakak kenapa? Budi, nih, tal 105.000 rupiah, tabungan pasca nikahku. Ambil ini, buat nikah. Kakak kena radang usus buntu akut. Ini uang nyawanya. Kak, aku tak bisa terima. Aku tak mau nikah sama Fitri. Yang terpenting sekarang adalah sakitmu. Ayo ke RS Kabupaten. Tak usah, biar aku istirahat dulu. Tak bisa, harus pergi. Bu, aku pinjam sepeda Pak Siti. Ya, hati-hati. Bu Siti, kebetulan ibu datang, pinjam sepedanya. Sepeda ini mahal loh, bukan sembarang orang bisa pinjam. Kalau rusak gimana? Kalau rusak, aku ganti yang baru. Ngomong sih gampang, kalian yang miskin bisa ganti. Siti, rumah kalian itu ayahku yang bangun. Sepeda ini ayahku yang menahan lapar beli. Ayahku baik hati, tak tega bilang. Tapi aku beda, surat utangku masih ada. Kalau tak pinjamkan hari ini, aku bakar rumah kalian. Kamu janji ya, kalau rusak ganti yang baru. Oke, ya tahu. Minggir. Kak, cepat. Anak ini kapan jadi nekat? Untung datang tepat waktu. Kalau telat lagi, bisa bahaya. Biaya medisnya mahal. Kak, tenang. Biar aku urus uangnya. Lagi pula, di kehidupan lalu, aku juga kepala koki. Aku harus cari cara dapat uang.
Lagi ngapain? Tentu yang enak. Keong ini bisa dimakan. Keong ini bau tanahnya sangat kuat. Dulu cuma buat pakan ayam. Sia-sia saja. Keong ini sangat lezat. Cuma kalian tak tahu cara makan. Oke, aku makan apapun. Aku nggak pilih, aku makan semua. Sisa makanan cuma cukup sebulan. Jangan biarkan mereka menderita lagi. Oke, tunggu sana. Makanannya segera matang. Ayo, kita keluar. Siap. Wah, wangi. Budi, sejak kapan kamu bisa masak? Keahliannya dibanding juru masak tua di kabupaten lebih jago. Enak banget. Baru tahu, ternyata keong bisa dibikin seenak ini. Bagus banget. Nanti 2 hari lagi aku siapin beberapa ember keong buat dijual di project. Boleh juga, nanti kita bantu kamu tangkap keong. Bisa kumpul lagi, rasanya senang banget. Budi, keluar kau! Ngapain kalian kesini? Bocah sialan, menindas putriku. Kau mau ngelak ya? Aku ngapain? Dia mendorongku ke hutan pinus, lalu mulai merobek bajuku. Budi, kamu beneran? Aku nggak ngapa-ngapain. Dia yang menggoda aku. Mau aku jadi kambing hitam. Kambing hitam? Artinya di perutnya ada anak orang lain. Mau cari orang baik buat jadi tumbal. Omong kosong, demi nggak tanggung jawab, kau malah memfitnah Fitri. Fitnah atau enggak, kalian sendiri yang tahu. Berani ke rumah sakit buat diperiksa. Dulu kalau ku bilang ke timur, dia takkan ke barat. Hari ini dia kenapa? Budi, apa kamu merasa mahar kami terlalu besar? Jadi kamu tega, 10 rupiah pun tak mau, sudah kan? Wanita sepertimu, gratis pun tak mau. Kamu! Anakku yang malang. Dasar kau brengsek, pria brengsek. Gimana dia hidup nanti? Budi, aku benar-benar telah dibutakan. Makanya ku serahkan tubuhku padamu. Di perutmu itu anak siapa? Kau sendiri yang tahu. Pergi atau kulaporin polisi. Kalau polisi datang, meski tak mau diperiksa, tetap diperiksa. Gila, kamu gila. Cepat pergi. Kalau tidak pergi, jangan salahkan aku. Budi, jangan menyesal. Sialan, aku menyesal, tak cepat sadar. Sifat asli wanita ini. Keluarga miskin, jangan harap Fitri kami datang ke sini lagi. Cepat pergi. Ayo. Bang Budi. Itu dia. Yuni, anak Bu Yuni. Kita tumbuh bersama. Teman masa kecil. Sejak menikahi Fitri, kita jarang kontak. Saat aku di kota, dia yang terus merawat orang tuaku. Ternyata dia cantik. Di kehidupan lalu, aku cuma lihat Fitri si jalang itu. Benar-benar telah dibutakan. Bang Budi, kerang ini kamu yang masak, enak banget. Yuni, makan yang banyak, rasakan deh masakan Budi. Mana enak begitu. Gimana kalau malam ini makan di sini aja? Aku masak lagi. Yuni makin cantik. Jadikan istri, gimana kalau jadi istri kamu? Ayah ke ladang ambil lauk. Makanlah dulu. Ayo, kita bantu ya. Ayo. Aku belum kenyang. Bang Budi, kudengar kamu tunangan sama Fitri. Mana mungkin,
Mana mungkin aku suka wanita macam itu. Terus kamu mau nikahi wanita macam apa? Baik dan polos, seperti kamu. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Kalau kamu gini, aku nggak mau ngomong. Di hidup ini, aku mau hargai orang di depanku. Kamu, ngapain kamu mendekat gini? Resep rahasia kami, siput pedas, enak dan gurih. Bebas coba semua, ayo cepat coba. Hei bocah, kau gila uang ya? Jual barang sampah buat menipu orang? Bebas coba, coba dulu satu. Ya ampun, enak banget ya. Wah, gak ada bau lumpur sama sekali. Memang enak. Enak, gurih, dan pedas. Berapa semangkuk? Rp500 semangkuk besar. Aku mau 2 mangkuk. Baik, siap. Aku juga mau. Aku mau 2 mangkuk. Ayo. Aku mau semangkuk. Ayo. Ambil, jangan rebutan. Ini untukku. Enak banget, harum. Enak banget. Budi, siput ini laku keras, bisa dapat berapa? Bisa dapat banyak loh. Siput ini laku keras, sama dengan pendapatan setahun kita. Oke, matahari mau terbenam. Ayo, cepat pergi, beli daging. Uang kalian cuma segitu, berani beli daging. Lihat berapa lama kalian sombong. Bu, 2 ember siput hari ini habis laku. Dapat ratusan loh. Orang kota suka banget sama barang sampah ini. Bukan orang kota yang suka, tapi anakmu ini yang masaknya enak. Oh ya Bu, besok cari siput lagi. Kita makan daging tiap hari. Bang Budi, lagi sibuk bisnis apa nih? Boleh ikut nggak? Keluargaku miskin, udah nggak bisa makan. Dedi, aku ini pas butuh bantuan. 2.000 sehari. Mau nggak? 2.000 sehari, sebulan jadi 60.000. Dibanding pekerja kota, malah lebih banyak. Nanti kalau bisnis makin besar, gajimu bakal dinaikin. Oke, makasih bang. Aku mau lihat kalian sebenarnya ngapain. Wah adek, akhirnya datang juga. Siputmu enak banget, kami semua udah gak sabar. Maaf sudah menunggu. Aku mau 1 mangkuk, biar ku coba apa beneran enak gitu. Aku duluan, 2 mangkuk. 2 mangkuk, aku 2, aku 3. Hari ini banyak, semua pasti dapat. Bu, Dasar bocah, banyak belanja. Bu, nggak mahal kok. Ambil kain ini. Buat kakak dan adik bikin baju baru. ayo masuk. Keluarga kakakmu kenapa? Beberapa hari ini ada daging kecap, ada angsa rebus. Tadi malah beli kain sebesar itu. Kayaknya puluhan ribu. Mungkin lagi hoki. Selalu makan kuaci. Nanti kalau mereka nggak bisa makan, jangan harap pinjam beras dari kita. Dasar tak berguna. Bang Budi, kok kamu di sini? Buat kamu. Terlalu mahal, gak bisa terima. Terima saja, nanti aku marah. Baiklah, Yuni, mau menikah denganku? kamu ngomong apa sih? Kamu nggak mau. Bang Budi, jangan bercanda. Budi itu tiap hari tangkap siput, pasti dapat banyak uang. Ibunya tiap hari pakai baju baru. Apa? Budi jual siput dapat banyak uang. Katanya tiap hari makan daging. Gimana kalau kamu kejar dia lagi? Kejar. Mau percaya nggak? Asal aku muncul, dia langsung berlutut minta balikan. Beri aku semangkuk. Dunia ini sempit. Ketemu cewek brengsek ini lagi. Orang lain Rp500 semangkuk. Kamu bayar pun tak kujual. Bang Budi, aku tahu kamu masih sayang. Keluarga kami nggak minta mahar. Ada syarat apa lagi? Bilang saja.
Aku suruh pergi. Pergi sejauh mungkin. Dasar kau, Budi. Kau akan menyesal. Hal paling kusesali di kehidupan lalu adalah menikahimu. Di kehidupan ini, aku takkan bodoh lagi. Dapat 800.000 lagi. Beberapa hari ini, total 6 juta lebih. Total 6 juta lebih. Yuni, kenapa kesini? Ambil, pakai. Gak bisa, aku gak bisa pakai uangmu. Kamu kan bakal jadi istriku. Cari uang buat istri, kan wajar. Dari mana tahu aku bakal jadi istri kamu? Kalau kamu ngomong gitu, aku gak mau ngomong. Nurut ya, ambil, beli baju baru. Kalau kamu makin cantik, aku juga jadi bangga. Aku mau, beberapa hari lagi ambil toko baru, buka jaringan restoran. Jaringan. Bang Kuat, jangan buru-buru. Fitri sayang, aku kangen banget. Fitri Ayu, Bang Kuat. Jangan-jangan Fitri Ayu hamil anak. Bang Kuat. Bang Kuat, jangan lupa janjimu. Cuma mau beri pelajaran ke Budi Santoso kan? Aku ngerti. Kamu mau ngapain dia? Dia kan punya adik. Tunggu pulang di ladang jagung, ku beri dia pelajaran. Dasar nakal. Berani incar adikku. Cari mati. Bang Budi. Budi? Dasar brengsek. Berani bersekongkol dengan brengsek ini untuk mencelakai adikku. Ku hajar kau. Bro, aku salah. Jangan pukul. Bang Budi, jangan pukul. Kalau berani bicara lagi, ku pukul kamu juga. Bro, tadi cuma membual. Semua ini ulah brengsek ini yang menghasutku. Enggak. Asal kau tahu, kalau adikku kenapa-napa, kau yang tanggung. Nanti, ku copot kepalamu buat ditendang. Nggak berani. Bro, nggak berani. Kau juga. Kalau berniat buruk lagi, aku akan membongkar semua perbuatan burukmu. Biar kau tak punya muka. Budi, kau salah paham. Aku dan dia tak ada apa-apa. Pergi. Ayo. Masak apa lagi nih? Apa ini, Kak? Tunggu bentar, kalian bisa makan yang paling asli, hidangan udang galah. Masakan kakak selalu enak. Aku mau makan banyak. Dasar anak rakus. Yuni, tadi sore kamu dan Budi pulang bareng ya? Apa kamu suka, Budi? Bibi ngomong apa sih? Kalau suka, nanti Bibi bawa dia melamar. Udang galah asli sudah siap. Ini bumbu bawang putih, ini bumbu 13 rempah. Ayo cicipi. Harum banget. Ini makan gimana? Ini cabut kepala dulu, lalu kupas kulitnya. Coba. Tak apa, aku bisa kupas. Coba. Kamu ini tak suapin, Ibu. Ibu juga. Enak banget. Baru pertama kali makan yang seenak ini. Ayo makan semua. Kalau kurang, kubur lagi. Bang Budi, lihat siapa yang kubawa. Bang Budi. Yusuf, Surya, Fajar. Kalian ngapain kesini? Mereka dengar aku dan kamu dapat uang, jadi mau bantu. Bahan makanan habis, hampir tak bisa makan. Keluargaku juga. Kumohon bang, biarin aku ikut. Mulai sekarang kamu bos kami. Suruh apapun kami pasti lakuin. Ngomong apa gitu? 2 hari lagi di kota, aku nyewa toko baru. Nanti kalian bantu aku. Bayar 2.000 sehari. Banyak banget. Mantap.
Kita kan saudara. Ayo cepat coba menu baru kami. Ayo. Ini kan serangga di selokan depan desa. Bisa dimakan? Tentu bisa. Ini udang galah. Beberapa hari ini kalian tangkap yang ini buatku. Enak. Enak banget ini. Oh iya, aku masih punya bebek bumbu di dapur. Makan sepuasnya hari ini. Oke. Bang Budi, masakanmu makin enak. Nanti kalau nikah, aku masak tiap hari buatmu. Udah malam, aku pulang dulu. Lucu juga sih sayangku. Bu. Kenapa nangis? Beras di rumah habis, ayahmu. Dasar pembawa sial. Minggir. Mana uangnya? Serahkan. Uangnya sudah kau habiskan. Omong kosong. Pasti kamu sembunyikan. Kalau nggak kasih uangnya hari ini, kalian berdua mati. Pukul sampai mati nggak ada uangnya. Uang di rumah udah habis. Kalau nggak ada uang, jual diri sana. Kenapa pukul ibuku? Pernah urus keluarga ini. Dasar anak sial. Berani ngajarin ayahmu. Anjing kedua dari desa sebelah lagi cari istri. Kujual kamu biar dapat uang mahar. Tak mau. Mati pun tak mau. Harus nikah. Lepaskan putriku. Lepaskan. Anjing kedua segera ke kota. Ikut dia, pasti senang. Lepaskan. Lepaskan putriku. Jangan tak tahu diuntung. Ayo ikut. Lepaskan. Lepaskan dia. Bang Budi. Aku mendidik putriku, bukan urusanmu. Dia istriku. Tentu urusanku. Oh ya, Yuni. Pantas tak mau nikah. Ternyata sudah selingkuh dengan pria lain. Pak Yuni, kau takkan mati tenang. Demi uang judi, kau malah mau jual putri. Anjing kedua mau bayar mahar 500.000. Apa dia punya? Ku dengar kau mau nikahi Fitri, tapi tak mau bayar mahar 10 rupiah pun. Pilih dia, kau sudah gila. Kalau aku bisa bayar, kau bisa jamin tak ganggu Yuni lagi. Bisa jamin takkan ganggu Yuni. Bisa kasih uangnya. Bisa. Berani janji? Oke, jaga janji. Bocah, hebat juga. Bu gak apa-apa? Ibu gak apa-apa. Kalau bukan Budi hari ini, si Pak Yuni brengsek itu pasti pukul kita sampai parah. Bu, tenang saja. Mulai sekarang Yuni, biar aku lindungi. Budi setia dan baik. Ikut dia, ibu tenang. Nanti kalau tak penting, jangan pulang. Tapi, ibu bisa urus. Tak apa. Bu, uang ini terima, ambil. Jangan sampai Pak Yuni tahu. Nanti kalau ada waktu, kami sering jenguk Bu. Ada aku, jagankan Pak Yuni. Tak berani nakal. Rp500.000 cuma buat usir aku. Mimpi. Pak Yuni ini benar-benar binatang. Tak pantas jadi binatang. Anak baik, tinggallah dengan tenang. Jangan sungkan. Yuni, tinggallah di rumah kami. Kalau Budi ganggu kamu, bilang padaku. Betul. Bukan. Kalian berdua ngapain ikut-ikutan? Bu, terus Yuni tidur sama siapa? Kita cuma punya 3 kasur. Mereka bertiga sekamar, aku dan ayahmu. Istriku, aku tak bisa lepas darimu. Kalian berdua tidur bareng. Tenang saja,
Sebelum nikah, aku tak akan menyentuhmu. Kalau bisnis baru lancar, aku nikahin kamu. Oke, ikut kamu. Ternyata, kebahagiaan begitu dekat. Di hidup ini aku tak akan mengecewakanmu. Toko kami buka hari ini, diskon 30%. Jangan sampai ketinggalan. Semua silahkan masuk, coba dicicipi. Aku mau seafood, 2 udang galang. Ayo, silahkan masuk. Ayo. Kenapa? Yang berdiri di sisinya. Harusnya aku. Bang Budi, berapa lama lagi kamu mau maafin aku? Kamu lagi, mau apa? Sampai kapan kamu mau marah? Padahal 2 minggu lalu, kamu masih mau nikah sama aku. Fitri Ayu, ini peringatan terakhirku. Jangan pernah ganggu hidupku lagi. Apa karena dia, kamu malah selingkuh? Wanita murahan sepertimu diberikan padaku pun aku jijik. Betul. Sejak awal aku cuma cinta Yuni. Dan lagi aku tak pukul ibu hamil, bawa anakmu dari Bangkuat dan minggat sekarang juga. Kamu tak disambut di sini. Aku tak percaya. Kamu pasti masih cinta aku. Kamu sengaja buat aku marah kan? Dedi, Yusuf, seret dia keluar. Siap. Budi Santoso, kamu tak bisa begini padaku. Kamu akan menyesal. Lima hari dapat 30 juta. Cukup buat buka cabang lagi. Kenapa? Piyama baru ini jelek. Cantik. Pokoknya kamu selalu cantik. Bulan lalu masih kelaparan. Sekarang pakainya mewah banget. Nggak tahu kan, Budi buka restoran di kota, jadi bos besar. Yuni ikut Budi, beruntung banget. Gadis nakal ini hidupnya makin enak. Kebetulan uangku habis. Aku harus minta banyak. Lama nggak ketemu. Udah hebat ya. Ngapain kesini? Halaman ini jelek banget. Setidaknya kamu, bos, seharusnya bangun rumah baru. Ini bukan keluarga Yuni. Apa urusanmu? Gadis sialan. Kubesarkan kamu. Nggak tahu balas budi. Dari kecil, kapan kamu peduli? Kalau nggak judi, malah mukul ibuku. Kamu mau uang kan? Setidaknya kita keluarga. Sekarang di desa kamu udah terkenal. Masa nggak peduli? Nggak banyak, cuma 1 juta. Terus, kalau aku nggak kasih uangnya, mau ngapain? Budi, jangan kira dengan 500.000 rupiah bisa menikahinya. Kalau tak bayar hari ini, kita belum selesai. Kau, kenapa kau begini? Pak Yuni, mahar Yuni sudah kubayar. Kalau kau masih tak tahu puas, jangan salahkan aku. Jangan banyak omong, hajar dia keluar. Hei, bicara baik-baik, jangan main tangan. Sialan kau. Aduh, ampuni aku. Yuni, tolong aku. Aduh. Pergi. Berani ganggu lagi, pukul tiap kali ketemu. Pergi sana. Tak berani lagi, takkan berani lagi. Tak apa. Bang Budi, maaf. Ayahku itu sungguh tak tahu diri. Tak perlu minta maaf. Kamu itu kamu. Ayahmu itu ayahmu. Kalau dia berani datang lagi, kupatahkan kakinya. Calang, ternyata sembunyi di sini. Apa masih mau goda Budi?
Biar kau tak lupa mantanmu. Biar kau tahu. Jangan, Bobo. Fitri sudah terluka. Kalau sampai tahu kau berani cari Budi lagi, bunuh kau. Cueh. Sialan. Bu, Bang Kuat itu bajingan. Kalau tahu begini, dulu aku harusnya biarkan kamu bersama Budi. Bu, hari ini adikku traktir kalian. Ayo duduk. Restoran sebaik ini, adik iparmu mampu traktir. Cuma sok kaya, dasar orang kampung. Jangan gitu. Kita kan keluarga. Kak, kamu sama Kak Ipar terlalu berlembut. Nanti pasti pakai uangmu. Keluarga mereka semua pemeras. Tina, kok kamu bisa ngomong gitu? Kak Ipar, apa aku salah? Selama bertahun-tahun di keluarga kami, uangmu dipakai buat keluargamu, kan? Apa kakakku terlalu berlembut padamu? Kalau berani memfitnah kakakku, awas aku, tak segan. Bajumu ini pasti mahal, kan? Kak Ipar, kamu lagi pakai uang suamimu, kan? Jaga istrimu. Kalau terus begini, keluarga Agus bakal hancur. Bu, yang kami pakai itu uang keluarga kami sendiri. Tak ada hubungannya dengan keluarga Agus. Benar, 2 hari lalu, Lestari malah kasih aku ratusan ribu. Kak, jangan belain dia. Dari mana uang Kak Ipar? Kak Ipar, jangan-jangan kamu... Maksudmu apa? Katanya di kota, bisnis pelacuran paling cepat untung. Apa? Lestari, jelaskan. Uangmu dari mana? Bu, bukan seperti yang kalian pikirkan. Kak, jangan belain dia lagi. Kita tak sanggup malu. Sudah ku bilang, kalau fitnah kakakku lagi, aku takkan segan. Beraninya kau pukul aku? Memangnya kenapa kalau ku pukul? Yusuf, Dedi, Ya, bawa cewek gosip ini, usir dia. siap. Aku pelanggan. Apa hakmu mengusirku? Dia itu bos kami, dia berhak menolakmu. Cewek gosip ini, silahkan. Bos? Bos? Kenapa dia bahagia menikah sama kakak? Tapi aku harus menderita sama Rudi. Ibu, jangan percaya mereka. Sifat Budi biasanya. Apa ibu tak tahu? Dia itu pemalu, tak bisa ngomong apa-apa. Kalau dia bos, aku ini artis besar. Budi memang buka restoran. Aku juga ikut untung. Jangan ngawur. Aku paham. Sebenarnya dia yang ikut untung. Apa maksudmu? Ada yang nggak tahu diri. Di belakang suami, goda bos restoran. Pasang adiknya jadi pelayan. Lestari, kau sungguh berbuat kotor. Ibu, aku tidak melakukannya. Lestari tak mungkin begitu. Mana mungkin dia lakukan itu? Anak bodoh, jangan ditipu mereka. Pintar acting. Kenapa tak jadi aktor? Kak, jangan mau dibodohi. Udah diselingkuhi, masih tak tahu. Kalau fitnah kakak iparmu lagi, jangan salahkan aku. Kak, Aku bukan cuma bos restoran ini. Aku juga bos banyak cabang. Pendapatan sehari aku sama dengan pendapatan keluarga kalian setahun. bos banyak cabang. Percaya dia. Kalau bukan karena Kak Agus yang baik pada kakakku, aku malas ngomong sama kalian. Harta keluarga Santoso, semua orang tahu. Kalau aku buktikan aku bos, kau berlutut minta maaf. Ya, aku berlutut. Sudahlah, kita kan keluarga, jangan ribut. Lihat, siapa namanya? Tulis apa? Benar, Budi Santoso. Ternyata benar. Sialan, Lestari. Nasibmu baik. Berlutut minta maaf. Sudahlah, tak perlu berlutut. Cukup minta maaf. Kak, yang baik malah ditindas.
mulutmu lancang, cepat minta maaf. Kita kan keluarga, bukan masalah besar. Maaf ya. Apa? Suaranya kecil. Aku tak dengar. Maaf. Ibu tahu, kamu paling sukses. Tak seperti kakak iparmu. Sudah besar, tak punya kerjaan beneran. Bu. Kak Agus, kakak orangnya jujur dan baik pada kakakku. Jadi, aku dan kakak sudah bicara, mau serahkan toko baru untuk dikelola. Serahkan ke aku. Apa aku bisa? Aku akan bantu. Lestari, kamu baik, makasih. Bagus, kamu bisa menikah dengan Lestari. Sungguh berkah bagi keluarga Agus. Hei, toko baru ini kuserahkan ke Kak Agus. Kalau aku tahu kamu dan Lia ikut campur, jangan salahkan aku ambil balik toko ini. Paham. Bukannya ini gadis kampungan kelas 3. Gaya banget sih. Kampungan pakai baju baru. Cuma pura-pura. Aku bukan kampungan. Tataku bilang aku cantik pakai begini. Ibuku bilang, Beberapa orang miskin paling gengsi, padahal nggak punya uang malah sok kaya. Jangan-jangan kakakmu lakuin hal jahat buat cari untung besar. Jangan ngomong gitu soal kakakku. Terus kenapa kalau ngomong? Kalian ngapain? Dia dorong aku duluan. Kamu gak apa-apa? Kak, mereka bilang kakak berbuat jahat dan juga gangguin aku. Kalian berdua, kalau kulihat kalian ganggu adikku lagi, jangan salahkan aku bertindak kasar ya. Kami cuma bercanda, cuma main-main. Kami tak akan berani lagi. Kak, mereka bilang uang kita hasil dari berbuat jahat. Ada orang yang hatinya kotor, tak rela lihat orang sukses. Cepat pergi. Ayo. Hah, ini mobil terbaru. Kakaknya kaya banget ya. 6, 7, 8. Berantakan. Rina Pramudita. Rina Pramudita. Dia bos kuliner di kehidupan lalu. Rina Pramudita. Katanya, dia mendirikan 6 merek restoran waralaba dan buka 30.000 lebih cabang. Budi Santoso. Ternyata kamu yang sangat terkenal, pendiri restoran Udang Merah. Salam kenal. Oh iya, adikku dan adikmu cocok banget. Soal itu, apa keputusannya? Kudengar kamu mau beli resepku. Maaf ya, resep tak dijual. Tapi kita bisa cari cara kerjasama lain. Cara apa? Menikah denganku? Bos Rina, jangan ngawur. Kita sama-sama di kuliner. Mending kita buka perusahaan kuliner. Sahamnya 73. Rina Pramudita. Bos kuliner masa depan. Ada dia, pasti untung. Sahamnya kurang untung. Kecuali kamu nikah denganku. Aku punya istri. Bisa cerai kan? Aku takkan cerai. Kalau gitu... begini saja. Kamu jadi manajer umum, aku buka beberapa cabang. Gimana? Gadis zaman sekarang sungguh berani sekali. Yuni, kamu harus jaga baik-baik. Awas, jangan sampai dia direbut orang. Astaga, ini benar-benar menyiksa. Sama sekali tak bisa fokus. Bang Budi, tolong ambilkan handuk. Aku datang.
Tenang, tenang. Karena sudah janji, harus penuhi janji. Bang Budi, aku cantik? Cantik. Terus kenapa kamu menoleh? Aku takut tak tahan. Menurutmu, aku cantik? Atau Rina yang cantik? Ternyata dia cemburu. Jelas dong, tentu kamu yang cantik. Bang Budi, milikilah aku. Aku ingin jadi wanitamu, benar-benar milikmu. Budi kita ini sangat sukses di kota besar gelar pesta. Nanti buat Pak Siti di desa bangun rumah baru. Budi, baik hati. Budi, kita ini sangat sukses. Kebahagiaan ini harusnya milikku. Ayo, makasih semua. Pasangan serasi, sungguh pasangan yang sempurna. Iya, Budi itu makin sukses. Katanya mau buka perusahaan, keluargamu makin kaya. Pas Yuni menikah, langsung jadi nyonya kaya, semua terpenuhi. Benar, jadi nyonya kaya. Buta ya, kotorin aku. Maaf. Fitri, Ngapain kesini lagi? Jangan bilang kamu masih mau ganggu Bang Budi. kayaknya Terus pakai baju pelayan. Hei, usir dia. Jangan biarkan dia di sini. Budi, aku tak mau mengacau. Masih bilang tak mau mengacau. Beberapa bulan lalu, kau memfitnah kakakku. Mau buat dia jadi sandaran. Jangan bilang kau sungguh datang memberi selamat. Ada apa? Ada apa ini? Manajernya kan, dia merusak pernikahan. Fitri Ayu, baru masuk kerja. Kamu malah bikin masalah sebesar ini. Manajer Chandra, Tadi aku tidak sengaja menabrak pelanggan. Aku benar-benar tak ada maksud lain. Bisa kerja, kerja. Tak bisa, pergi. Kami tak butuh dirimu. Aku sungguh tak sengaja merusak pernikahan ini. Aku cuma pelayan di sini. Cuma mau cari makan. Manajer Chandra, kumohon, jangan pecat aku. Apa mungkin kita salah sangka padanya? aku hampir tak bisa makan. Kalau aku kena PHK, aku hanya bisa tidur di jalanan. Dulu aku memang jahat. Sekarang juga iri padamu. Tapi aku sungguh tak punya niat merusak pernikahan ini. Kau bisa begini, itu semua salahmu sendiri. Uang kerusakan mangkuknya kami yang bayar. Manajer Chandra, janganlah menyulitkannya. Makasih Yuni. Sudah, cepat bersihkan ini. Selamat buat kalian, cepat dapat anak. Pintar. Oke.
Biar mereka urus hal penting kita ini. Tunggu cucu. Ayo, keluar semua. Ayo. Cepat. Ayo. Semangat Bang Budi. Pergi sana. Ayo. Ayo. Menemani diriku di hidup ini sangat indah. Bang Budi, sebenarnya aku sudah lama menyukaimu. Seberapa lama? SD. Di kehidupan lalu aku bodoh sampai tak menyadarinya dan melewatkan Yuni. Kebahagiaan ternyata sangat dekat. Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Asal anakmu, aku suka. Punya 8 atau 10 anak tak masalah. Menyebalkan, aku bukan babi betina, mana bisa melahirkan sebanyak itu. Hal yang lebih menyebalkan ada di belakang. Sampai hari ini, aku tak percaya. Seperti mimpi. Aku juga. Aku merasa bersamamu sangat bahagia. Bang Budi, bukan suamiku? Bagaimana kamu bisa buka cabang udang galah? Aku juga nggak tahu. Karena beruntung kayaknya, tapi nanti kita bakal punya banyak banget uang yang banyak banget. Uang banyak. Berapa? Nggak tahu. Sekarang kita punya lebih dari 60 cabang. Aku mau pakai uang kita sekarang buat investasi properti. Sebenarnya, uang kita berapapun nggak penting. Yang penting, asal kamu baik padaku. Tentu, kamu istriku, tentu aku baik padamu. Ayo lagi. Tunggu, pelan-pelan. Budi ini, udah siang begini belum datang. Dia nganggap aku cuma kuliah. Pas aku keluar kota buka cabang, malah nikah. Kalian pakai barang sampah ini buat tipu orang ya? Toko penipu ya? Sejak aku makan udang galah kalian, aku ke toilet 6 kali. Pantatku perih banget. Kalau tak ada penjelasan, kami takkan pergi dari sini. Perutku sakit banget. Aku baru makan, jangan-jangan aku kena juga. Kalau masalah kebersihan, enak pun takkan datang lagi. Benar. Aku mau lihat gimana kalian beresin ini. Ada apa? Ada apa ini? Budi, ada yang bilang makan udang galah kita, lalu diare. Ini kotaknya memang milik kita. Jangan panik, bicara pelan-pelan. Lagi pula, apa kalian makan makanan lain? Maksudmu kami memeras kalian ya? Sejak pagi sampai sekarang, aku cuma makan udang galah kalian. Terus kenapa? Sudah tua, diare itu wajar saja. Mustahil. Walau ayahku sudah tua, tapi tubuhnya sangat sehat. Betul. Di lomba disko lansia tahun lalu, aku juara 1 loh. Aduh, apa tak ada hukum? Sini, tolong beri aku keadilan. Bahan mereka bermasalah, malah membalikan fakta. Aduh. Kalian ini busuk hati. Baru buka beberapa bulan sudah main curang. Kalau lama, bukannya makin menipu. Kalau tadi urus, makin parah saja. Bayar saja sedikit, jangan rusak reputasi. Tak bayar sepeser pun, berani memeras aku. Tak bisa dibiarkan. Kalau terus ribut, semua orang akan tahu. Mengalah itu lebih baik. Kita tak salah, kenapa harus mengalah? Lagi pula, mendapatkan bungkus kita sangat mudah. Lagi pula, udang galah ini bukan dari toko kami.
Wanita ini memang luar biasa. Omong kosong. Aku beli sendiri. Sempat ngobrol sama mereka. Mana mungkin salah. Dia memang datang. Aku yang bungkus. Kalian lihat sendiri. Dia habiskan lalu dia diare. Itu enggak. Kita sibuk, mana sempat nyawasin. Berikan macam apa itu? Kita nggak ada dendam, ngapain bohong? Lagian, aku makan di banyak tempat. Nggak kenapa-kenapa, cuma kalian yang bermasalah. Sudah jelas. Jangan ngeles. Hudang galah kami sudah dipatenkan. Di seluruh kota, bahkan nasional, cuma ada satu. Gudang kalian ini, rasa, warna, aroma, jauh bedanya. Mana ada hubungannya? Paten itu apa? Paten apa gitu? Nggak tahu. Udah, aku tahu kalian cuma alat orang. Kalau ngaku sekarang, aku bisa maafin kalian. Kalau enggak, tunggu aja polisi datang. Kalian bakal dipenjara. Aduh, soal ini, kok bisa lapor polisi? Atau udah? Jangan kabur. Gak enak banget. Rasanya jauh beda dari milik kami. Bukan udang galah kami. Dasar sampah. Ngapain lihat aku? Ini bukan udang galah kami. Sudah datang, jangan buru-buru pergi. Masuk. Lepaskan aku. Masih nggak mau ngomong. Oke. Panggil polisi. Kalau belum selesai hari ini, jangan harap bisa pergi. Jangan panggil polisi. Aku ngomong. Wanita ini yang menyuruhku merusak reputasi kalian dan kasih aku 50.000 rupiah. Kau fitnah. Aku saksinya. Kemarin lusa dia yang memancingku. Janji langsung. Memancing? Sudah berkeluarga, masih menggoda pria, tak tahu malu. Aku enggak. Kita kan tetangga. Aku cuma kasih buah. Buah? Kasih buah? Mana ada kasihnya di ranjang? Kamu, baju dalam, kamu itu masih di lemari aku. Pantas kau fitnah kakakku. Ternyata kau wanita kotor. Sepertinya aku harus panggil Kak Agus dan keluarganya, biar lihat jelas. Aku salah. Jangan panggil mertuaku. Aku minta maaf. Minta maaf. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polisi? Dulu demi kakakku, aku maafkanmu. Tak kusangka kau tak berubah. Serat dia. Aku salah. Aku cuma buta hati. Asal kau maafkan aku rela lakukan apapun. Kau tak pantas. Jelah! Beraninya kau selingkuh di belakangku! Kalau kau lebih berguna, apa aku akan selingkuh? Lihat keluarga kakakmu, lalu lihat keluarga kita. Percaya nggak aku akan menghajar kau? Pukul, bunuh aku, biar kau di penjara. Budi, keadaanku ini semua salahmu. Ngapain bengong? Ambilin air! Sejak nikah sama kamu, sialan, aku nggak pernah tidur. Berani selingkuh di belakangku. Sekarang ada kesempatan ganti nasib. Berani nggak? Curi resepnya. Curi resep? Mereka pakai resep itu buka banyak cabang. Kamu nggak iri? Kita curi resepnya, pindah ke kota lain. Kita juga bisa untung besar. Kak, toko kakak bagus banget, kerja yang baik. Jangan asal-asalan. Tenang kak, aku pasti kerja keras. Kalau dapat resepnya, kau cuma sampah. Kamu tahu di mana resepnya? Kakak iparmu lagi bikin. Ngapain tanya?
Ngapain ikut campur? Kak, biar aku bantu. Boleh, kamu urutkan saja. Biar aku bantu. Boleh, tolong pisahkan. Kak, minumannya udah lengkap. Rina, makasih udah bantu. Kita kan keluarga, jangan sungkan. Kak, aku baru ingat. Adikmu cari kakak ada urusan mendadak. Aku lihat dulu. Ya, cepat sana. Cepat. Berhenti. Barang di tanganmu, keluarkan. Barang apa? Ayo. Ku bilang lagi, jangan halangi. Atau aku tak segan. Kau tak segan pada siapa? Kau memang gak jujur. Kok kalian kesini? Tentu, kami datang buat nonton. Drama yang menarik. Ngapain? Kamu siapa? Kamu siapa? Lepasin aku! Budi, kok kalian malah tangkap Rina? Kakak terlalu polos. Mereka berdua mau curi barang kita. Aku tak paham apa kalian bicarakan. Mau serahkan sendiri atau kita bantu? Mencuri barang orang ringan 2-3 tahun, berat seumur hidup. Resep ini sudah dipatenkan. Coba tebak, kau di penjara berapa tahun? Tumben kamu berubah. Ternyata mau curi resep. Dasar bodoh, selalu ngaco. Cepat minta maaf. Minta Budi maafkanmu. Cepat. Bang Budi, aku salah. Lepaskan aku! Bang Budi, kumohon. Dasar tak berguna. Dia yang goda aku buat curi. Aku cuma kaki tangan. Dia dalangnya. Rudi, kau bohong. Salah malah fitnah wanita. Kau bukan pria. Aku bukan pria. Kau selingkuh, malah kuda aku curi. Bikin aku di penjara. Lia, takkan ku lepaskan. Udah. Saling menyalahkan. Dedi, Budi, bawa mereka pergi. Kamu tahu nggak kalau mereka berdua ditangkap? Beneran, mereka berdua ditangkap. Wanita licik kayak gitu pantas dihukum. Buat apa ya? Hidup yang baik lebih penting dari apapun. Yang paling penting di hatimu apa? Banyak yang lihat, jangan gitu. Kamu istriku, kenapa? Mereka berdua, siang bolong. Nggak malu ya, tak malu. Kami suami istri sah. Kenapa kalau ciuman? Budi ini sungguh hebat. Kepikiran ide model cabang. Baru berapa lama, sudah buka 300 lebih cabang. Untung sehari masuknya minimal ratusan juta. Pintar cari uang, peduli keluarga, dan setia. Pria kayak gini, kok nggak kebagian ke aku? Karina, suamiku bilang ada urusan mau dibahas sama kakak. Kenapa? Dia udah manja-manjain kamu. Kakak ngomong apa sih? Ngomong asal aja, masih malu. Bukan anak kecil lagi. Dia nunggu di dalam. Cepat masuk. Bang Anjing, duduk. Ini restoran udang merah, cabang pusatnya. Udang galahnya paling enak yang pernah kumakan. Coba cicipi, pasti nggak bakal lupa. Iya Bang Anjing. Soal urusan itu, tolong suruh Senang bantu kami. Wanita cantik banget. Dia itu Yuni. Iya, nggak nyangka setelah nikah makin cantik. Wajahnya segar kayak persik.
Andai tahu cewek ini cantik begini, harusnya ku terima tawaran si penjudi, Pak Yuni. Secantik apapun, nggak sebanding sama Kak Ipar. Aku pesen dulu ya. Halo, hari ini ada promo, bonus kacang tanah. Secantik bidadari. Kalau nikah sama dia, senang banget tidurnya. Nggak makan! Bang Anjing. Buta ya, maaf ya. Silakan ya. Bang Budi, teman Pak Yuni, anjing kedua pernah datang. Teman-teman buruk Pak Yuni. Semuanya bukan orang baik. Aku nggak sengaja bahas ayahmu. Sebenarnya kamu nggak salah. Ayahku itu pecandu judi. Sudah nggak bisa ditolong. Ibu mertua sudah ke kota. Asal kita jauhi dia, kamu bisa tenang. Ya, suamiku beruntung bertemu kamu. Nggak takut dicuri, tapi diincar. Nanti kamu jangan sampai keluar sendirian. Baiklah. Anjing kedua. Yuni, Anjing kedua. Anjing kedua. Wanita ini, aku harus dapat. Masuk! Jangan macam-macam. Bang Anjing, orangnya sudah dibawa. Jangan sentuh orang tua secara kasar. Baik, Bang Anjing. Anjing kedua, kenapa panggil aku? Utangku padamu sudah kubayar. memang sudah. Jadi, sudah terima uang, mau bunuh aku? Paman Yuni terlalu sungkan. Duduk. Ramah begini, aku tak terbiasa. Terus, sembunyi bukan solusi jangka panjang. Ada hal yang harus kau lakukan. Kalau berhasil, ada untungnya. Benar, asal jangan patah tanganku. Aku siap lakukan apapun. Oke. Aku mau putrimu jadi simpananku. Ini. Ada apa ini? Sepertinya aku tak utang lagi kan? Kalau berhasil, kau jadi ayah mertua, Bang Anjing. Kalau gagal, Bang Anjing jadi krediturmu. Anjing kedua, aku ini tak bisa. Kau tak bisa, kau tahu akibatnya. Bang Anjing, Yuni, sekitarnya banyak orang. Aku tak bisa mendekatinya. Aku tak peduli, atur sendiri. Yuni. Kenapa kau di sini? Tak takut dicuri, tapi diincar. Dasar anak sialan. Tak dengar kata ayah, makin keterlaluan. Paman? Kakak ipar, suruh Kubari. Suruh paman, nanti jangan cari dia lagi. Oke, tidur yuk. Kenapa? Enggak. Tadi aku ketemu orang yang nyebelin. Siapa? Pak Yuni? Aku udah usir dia. Pak Yuni ini masih berani datang. Mau ku beri pelajaran. Gak usah.
Aku udah usir dia. Lagian, ngomong banyak juga percuma saja. Sayang, kalau keluar sendiri, jaga diri ya. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Aku suruh kakak dan adik menemanimu. Ya, aku waspada. Besok kusuruh orang periksa. Pak Yuni ini apa maunya? Anjing kedua baru datang beberapa hari. Pak Yuni langsung muncul. Pasti ada yang aneh. Jangan dipikirin, tidur yuk. Ngapain bawa aku ke sini? Tebak. Jangan-jangan di rumahmu nggak puas. Mau cari sensasi di luar? Di sini nggak bisa. Gimana kalau kita cari hutan kecil? Ngomong apa sih kamu? Terus ngapain bawa aku ke sini? Jangan-jangan kamu mau. Aku bawa kamu ke sini mau ngobrol. Aku mau pakai dana perusahaan buat beli tanah ini. Beli tanah? Buat apa beli tanah? Tentu beli tanah untuk investasi properti. Jangan lihat sekarang ini cuma tanah kosong. Tapi 2 tahun lagi, ini akan jadi pusat kota paling ramai. Kok kamu tahu? Tak usah dipikirkan. Percayalah padaku. Oke. Oh ya, kita sekarang kasnya cukup kan? Tentu saja. Biar aku urus. Oke, ayo. Budi, kamu beneran gak mau ngapain-ngapain? Yakin? Gak nyesel? Budi, berhenti kau. Budi, balik sini. Cepat balik. Aku tak percaya kau bisa lolos dari tanganku. Lestari, kalau ada waktu, tolong ucapkan terima kasih ke adikmu. Kenapa tiba-tiba bahas ini? Sejak mengelola restoran udang, setiap bulannya kita dapat dividen jutaan rupiah. Aku akan belanjakan 60 juta untuk beli rumah di kota. Kita pergi lihatnya besok. Benarkah? Baguslah. Nanti, ajak 2 adikmu juga. Agus, akhirnya kita akan punya rumah sendiri. Ya, hidup kita kelak pasti makin baik. Pasti makin baik. Agus, aku hamil. Benarkah? Aku akan jadi ayah. Aku akan sampaikan kabar ini ke adikmu. Suamiku, ada kabar baik nih. Tadi kakak Lestari telepon aku, katanya dia hamil. Benarkah? Baguslah. Setelah terlahir kembali, aku mengubah takdir kakak. Suamiku, kamu kenapa? Gak apa-apa, aku cuma seneng banget. Ayo kita jenguk dia. Berhenti. Dia terus waspada padaku. Aku juga bingung. Bingung? Tak bisa cari cara sendiri. Untuk apa punya otak? Cuma hiasan ya. Ada. Aku akan tangkap Ibu Yuni. Wanita itu kurang akal. Aku akan menjebaknya. Asal dapat Ibu Yuni, gadis sialan itu pasti tertipu. Benarkah? Culik orang tua yang tua, apa nggak terlalu bahaya? Iya, kalau jantungnya nggak sehat dan ada apa-apa, bisa nyawanya melayang. Benar. Hubunganku sama Yuni sangat buruk. Cuman bisa ancam dia pakai Bu Yuni. Kalau enggak, aku buntu. Ayah kandung kayak kamu, gak ada yang sepertimu. Benar, kalau kamu hebat tiap hari ngincar dia, akhirnya kamu juga cuma pengecut. Hei, kakek tua, ngomong apa kamu? Bukan salahku. Lian yang gak berani. Atau lepaskan aku. Omong kosong. Aku anjing kedua, tak takut pada siapa. Ya udah, kita lakuin. Aku pasti mau rasain sayangku itu. Ayo. Balik cepat. Siap. Mau ngelat. Mimpinya. Nyaman ya.
tinggal di kompleks mewah. Aku malah keluyuran. Datang. Kok kamu? Kok kamu? Ngapain? Aku mau pulang. Ini rumah Budi, bukan rumahmu. Budi itu menantuku, tentu ini rumahku. Kamu ngawur. Kau lupa janji apa padanya? Aku janji tak ganggu Yuni, tapi tak janji tak pulang. Balik ke desa Santoso. Hei! Aduh! Wanita sialan, kau mau berani-beraninya? Aku ini suamimu. Budi bilang, kamu sering bertingkah. Jangan coba-coba lagi, aku tak akan buka pintu. Aku tak bisa apa-apa padanya, tapi mengontrolmu gampang. Aduh, nasibku sungguh malang. Tulang ekorku mau patah. Kok jatuh? Dasar, berhasil juga. Maaf. Yuni. Entah kenapa, tiba-tiba aku gelisah. Ayo, istirahat dulu. Yusuf, ambilin air. Jantung berdebar. Jadi, apa kamu juga mual? Enggak, aku serius. Jantungku beneran berdebar. Aku juga serius. Udah lama, harusnya ada hasilnya. Betul, menurutku kakak ipar pasti hamil kembar. Kembar biasa apa gunanya? Harus kembar sepasang. Putri kesayangan dan putra nakal. Hei, sana pergi. Kalian santai banget. Gak ada kerjaan ya? Kalau enggak, bantu kakak sana. Oke. Biar aku istirahat bentar. Kamu lanjut kerja aja. Nanti kuantar ke klinik. Minum air. Kenapa? Akhirnya ada waktu. Urus janda sepertiku. Karina, soal lahan kosong kota, gimana perkembangannya? Cuma mikirin uang. Gak peduli sama aku. Kak Rina, aku gak bercanda. Tenang. Lahan kosong itu sudah dibeli. Syukurlah. Aku mau investasi ke beberapa perusahaan. Tolong siapkan dana. Oke, dana yang kamu mau, ambil kapan saja. Kak Rina, makasih ya. Untung ada kamu, jadi lancar. Kalau begitu, gimana kamu mau balas budi? Kak, ada paman suruh aku kasih ini. Makasih. Shell ibu. Jangan-jangan pemberi utang ayah? Kalian mau apa? Tentu buat putri kesayanganmu datang menolongmu. Sudah datang tanpa untung. Mana mungkin dilepas? Bang Anjing pasti berhasil kali ini. Gimana kalau uangnya dikasih duluan? Pak Yuni, kenapa kamu bersekutu dengan mereka menjebak Yuni? Dia kan putri kandungmu. Terus kenapa kalau putri kandung? Aku sekarang banyak hutang. Kalau tak lunas, nyawaku bisa melayang. Biar dia berbakti, apa salahnya? Lagi pula, kita tak rugi. Kau benar-benar tak punya hati. Kumohon kalian. Dia sudah menikah. Jangan sampai kalian mengganggu hidupnya. Kalian mau aku melakukan apapun, boleh. Kumohon kalian. Tante, kita tak cocok. Wanita tua tak menarik. Lepaskan ibuku. Wah, akhirnya kau datang. Yuni, cepat lari. Sebenarnya kau mau apa?
Aku sangat merindukanmu sampai tak bisa tidur. Menurutmu aku mau apa? Sayangku, aku sudah lama ingin merasamu. Jaga di luar. Jalan. Yuni, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Kau cari malu sendiri ya. Jadi simpanan anjing kedua, apa salahnya? Kita bisa dapat dua-duanya. Cih, aku buta menikahimu. Dasar jalang. Ibu, minggir. Wah, kau garang juga. Yuni, jangan bodoh. Lepaskan ibu. Urusan malam ini kita lupakan. Kalau tidak, kematianku ini tanggung jawabmu. Mau main kasar? Aku siap. Seberapa parah kau lukai diri, aku lukai dia setimpal. Biar terlihat, kalian ibu anak yang aneh. Yuni, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Sedang apa? Istriku, bisa kalian sentuh? Suamiku, akhirnya kamu datang. Udah aman. Untung aku datang tepat waktu. Kalau enggak, kamu bakal gimana? Bang anjing, nggak kuat. Selanjutnya, ini urusan keluarga kalian. Kami nggak ikut campur. Apa aku bilang kalian boleh pergi? Berantem melanggar hukum. Bakal dipenjara. Berantem? Kalian terlalu angkuh. Ini tindakan penculikan. Berani mau melukai istriku, bakal dipenjara 8-10 tahun. Aku udah lapor polisi. Hari ini kalian gak bisa kabur. Habislah. Habislah semua. Setelah cerai selesai, ibu akan benar-benar bebas. Kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita ini suami istri. Jangan tanggung sendiri. Aku rela yang celaka daripada kamu terluka. Dasar kamu. Kalau kamu kenapa-napa, aku pasti habisi anak sialan itu. Nanti takkan bisa ditarik kembali. Aku ngerti suamiku. Nanti aku takkan bertindak sendiri lagi. Si brengsek Pak Yuni itu akhirnya masuk penjara. Hari ini harus dirayakan. Ayo Besan, duduklah. Yuni menikah ke keluarga kalian. Sungguh beruntungnya dia. Ibumu itu 3 jam yang lalu sudah mulai menyiapkan semuanya kesukaanmu. Aku, Ayu, dan Tina siapin hadiah buatmu. Coba lihat, suka nggak? Makasih, Kak. Kak Ipar. Makasih, adik. Kak Ipar, ini kalung buat kakak. Coba lihat, suka nggak? Bagus banget. Kalau aku udah besar, mau bantu urus anak kakak. Pintar. Baik, ayo kita keluar. Yuni, kamu kenapa? Yuni, Jangan-jangan Yuni hamil. beneran. Aku mau jadi ayah. Syukurlah. Ibu bilang, kamu anak kandungnya. Aku pun sebagai putranya harus mundur. Biar ku bicarakan, biar kamu ke depan. Dari kecil, ayahku pada ibuku, selain minta uang, malah memukulnya. Kali ini dia ditangkap. Itu memang pantas. Jangan bersedih untuk orang tak pantas. Seumur hidup ini, aku akan menemanimu. Terus, kalau kamu malah suka orang lain, gimana? Takkan pernah. Benarkah? Benar. Masih di luar loh. Takut apa? Istriku. Mau kucium-kucium. Kapan mau kucium, kucium saja.
Kota besar memang beda. Pantaskah kamu tak mau pulang? Bawa banyak barang begini, apa tak kurang baik? Ku dengar, Budi sekarang bos besar. Kali ini jangan harap pakai uang receh untuk menipu kita. Kali ini kita harus ambil banyak. Rumahnya besar, pasti mahal kan? Budi yang urus, kami juga tak tahu. Besar lebih baik, semakin ramai. Duduklah. Ya, Pak Siti, apa ini oleh-oleh kalian? Bukan, ini barang sendiri. Ayo, bawa ke kamar. Kami di rumah kalian tinggal beberapa hari. Ayo, ganti kasurnya yang bagus dan mahal. Kalau tidak, aku tak terbiasa. Oh. Makanan sudah siap, ayo makan. Wah, Pak Siti, rumah baru masih direnovasi. Kok ada waktu liburan ke kota? Semua salah Pak Gunung. Dia cari tukang renovasi yang tak bisa diandalkan. Kerjaannya belum selesai, malah bawa uang lari. Bukankah itu kerabatmu? Sepertinya uang yang kuberi kalian habiskan lagi. Aku dan Pak Gunung sudah sepakat. Kedepannya tinggal di kota. Di kota? Keluarga kita. Kakak-kakak sangat baik pada kita. Biar rumahmu lebih ramai. Boleh juga. Buka toko buat iseng. Tak perlu besar, lokasi bagus saja. Yang bisa bilang makan gratis sebagai hal wajar hanya kamu, Siti. Apa katamu? Aku ini tetuamu. Makan-makan, cuma bisa makan. Ya bilang kita apa? Bicara dong. Jangan persulit paman. Dia takut padamu. Bukan baru sekarang. Dulu aku juga gadis cantik di desa. Mau turun derajat nikah sama pria pendiam sepertimu. Itu karunia dari leluhurmu. Waktu kalian susah, kalian sering manfaatkan kami. Sekarang, sudah kaya, langsung lupa diri. Aduh, nasibku sangat malang. Siti, Budi tak bermaksud begitu. Itu memang maksudku. Walau kami susah, asal paman bicara, ayahku selalu berusaha kasih barang dan uang. Kamu cuma bisa manfaatkan. Siapa yang manfaatkan sih? Aku itu hemat. Tanpaku, keluarga ini sudah hancur. Keluarga ini hancur atau tidak, bukan urusanmu. Demi ayahku. Kalau mau main, berkunjung, jenguk keluarga, aku tak masalah. Tapi kalau kau lancang, mau tinggal di sini, pergilah kau. Kau. Siti. Bocah sialan, makin sulit dihadapi. Harus cari cara lain. Sudahlah, kalau Budi tahu, gawat. Dasar bodoh, tak bisa atasi bocah itu. Masa tak bisa atasi Lestari? Gadis itu lembut, suaminya juga pengecut. Mudah diatur. Ayo. Pak Siti, Bu Siti, kenapa kesini? Bagus banget deh, Lestari. Hebat banget. Gimana rasanya? Ini kan resep rahasia keponakanku. Enak banget, aku makan tiap hari. Cuma pelanggannya dikit. Namanya apa ya? Manajemennya buruk. Lestari, kami biayai adikmu sekolah, tak gampang. Sekarang tabungan kami ludes ditipu. Coba pikir, kalau tak cari kerjaan bagus, hidup kita nanti gimana dong? Mau tokonya diserahkan, biar kami yang urus. Toko ini Budi yang kasih ke anakku. Tua bangkah, jangan mimpi. Berani memakiku, toko ini milik Santoso, bukan Pratama. Anakku manajernya, jadi Pratama. Dasar orang tak jelas. Tua bangka tanpa keluarga Santoso. Mana bisa hidup enak?
Budi, Bu Siti dan mertuaku hampir berkelahi. Bu Siti mau apa? Dia mau ambil alih toko kita. Memang tak tahu diri. Ayo, biar ku hajar dia. Aku ikut. Drama seru begini, sayang kalau ketinggalan. Budi kan sudah bos besar, kasih toko ke keluarga, apa salahnya? Siapa bilang dikasih? Kau jelas merampas. Bu, Jelas merampas. belum ada keputusan. Jangan percaya dia. Cukup sudah. Aku tak peduli, toko ini harus jadi milikku. Demi keluarga Santoso, aku melahirkan anak. Kenapa tak dapat untung sedikit pun? Malah dipukul orang luar. Lihatlah mukaku, tak adil, tak adil. Keadilan. Aku punya banyak. Cuma takut kalian tak sanggup menerimanya. Takutnya kamu tak sanggup. Budi, kamu datang pas. Aku bilang toko ini milik Santoso, bukan Agus. Dia mukul aku. Lihat wajahku jadi apa. Budi, ibuku cuma marah. Kak Agus, karena aku sudah janji memberimu toko ini milik Agus. Ibu benar. Budi, kamu bilang begitu, ibu malu. Yang lalu sudah berlalu. Yang terpenting sekarang, kamu dan kakakku hidup bahagia. Kan ku bilang, kita harus saling bantu. Kamu malah memihak orang luar. Kasih orang luar toko sebaik ini, malah abaikan pamanmu sekalian. Sudah ku bilang, kalau kamu makin lancang, jangan salahkan aku. Media sekarang sudah di jalan. Silahkan buat onar, biar semua tahu. Biar sepupuku yang kuliah ikut terkena dampaknya. Siti, aku tak segan membeberkan perbuatan kalian ke publik. Cepat jalan, mau bikin malu saja. Aku takkan diam. Pergi sana. Kau, cepat pergi. Kalau kalian buat onar lagi, pasti ku hajar kalian. Kau. Ku bilang jalan ribut, sekarang lihat, aku juga diusir. Jalan. Budi, aku takkan diam. Aku akan pasang spanduk di titik ini dan sewa beberapa orang tampil di depan. Bagus. Cuma tampil belum cukup, harus iklan konvensional. Ikut kamu. Bu Rina, kamu aneh hari ini. Masa? Soal yang kubahas? Gimana keputusannya? Boleh ke Kota Gading, tapi soal kesepakatan seberapa yakin? Kalau tak ada kamu, cuma 30%. Kalau ada kamu, 70%. Jangan-jangan aku punya aura. Tentu, kamu pria paling hebat yang pernah kulihat. Oke, aku pulang diskusi sama istriku. Kita ini urus bisnis, bukan pacaran. Ngapain bawa keluarga? Sayang, besok aku dinas ke Kota Gading. Mau ikut aku? Aku nggak ikut, nggak bisa bantu apa-apa. Tapi... Aku jaga rumah, kamu fokus aja. Kamu nggak takut aku dibawa kabur orang? Aku percaya. Oke, kalau gitu sekarang aku fokus dulu. Aku nggak bisa tidur. Ngobrol yuk. Bu Rina? Di sini nggak ada orang. Panggil aku Rina. Kalau kamu nggak ngantuk, kita keluar aja. Kamu takut aku makan kamu? Kenapa? Takut aku kasih obat? Enggak, minum alkohol bisa bikin salah paham. Aku cuma pria kasar, suka minum teh.
Kalau nggak coba, gimana bisa tahu kalau sampainya nggak enak? Yang dia bisa kasih, aku juga bisa. Rina Pramudita, jangan main-main. Aku tidur di lobi aja. Yuni, kamu sungguh beruntung. Budi, tenang. Aku nggak akan ganggu kamu. Oke. Udah pulang. Sayang, aku nggak tahu model apa yang kamu suka. Jadi, aku beli semua buatmu. Makasih sayang. Wanginya. Sayang, ada satu hal, aku mikir-mikir, aku tetap mau bilang. Rina, Pramudita suka sama kamu. Kamu tahu, Suamiku sehebat ini, wajar kalau disuka. kamu nggak marah. Kenapa aku harus marah? Nanti, orang yang suka sama kamu bakal makin banyak. Aku nggak mau jadi balon. Sayang, kamu nggak cemburu ya? Udah bisa manja nih. Oke. Aku pura-pura aja. Nanti, kalau kamu berani lihat dia lagi, aku pakai sabuk pukul kamu. Ternyata kamu suka main ginian ya. Pinter banget nyembunyiin. Budi Santoso, kok otakmu cuma mikir hal mesum? Rasa kangen bikin makin cinta. Sayang. Gimana? Cepat bilang, Yuni kenapa? 2 bulan. Semua normal. Wah, Syukurlah, aku jadi kakek. ini kabar baik banget. Ibu beli ayam dan ikan buat nutrisimu. Dengar ya. Beberapa bulan awal penting. Iya. Mulai sekarang kamu tak perlu kerja biar anak ini yang urus. Kalian ini ada menantu, lupa anaknya. Pelan-pelan. Duduk sini. Kamu kan hamil, harus hati-hati. Tak perlu sehati-hati ini. Tidak bisa. Di perutmu sekarang adalah kesayanganku. Itu kan Fitri Ayu. Kok bisa tua begini? Kak Lestari, Fitri Ayu sejak bersama Bang Kuat, sering dianiaya. Sudah beberapa kali keguguran. Itu kan salahnya. Dia juga kasihan. Hidup di dunia ini tak mudah. Dia juga sudah banyak menderita. Orang menyedihkan pasti ada menyebalkannya. Mulai sekarang kita harus jeli. Orang seperti itu tak pantas dikasihani. Untung hidup lagi. Aku tak seperti masa lalu, jadi sasaran. Ada kabar baik, udang kita akan diekspor. Bagus. Kita harus hidup bahagia. Sayang, aku bersumpah akan membuatmu bahagia. Kamu sudah berhasil. Aku sangat bahagia.